Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, semua baik ya? Ya. Oke, sehat? Sehat. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita mengawali dengan doa ya. Meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Bella yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke, sebelum mulai pelajaran, ibu mau cek dulu hari ini ada yang tidak hadir? Semua hadir semua ya. Oke, kalau semua hadir berarti kita bisa memulai pelajarannya. Ada yang masih ingat pelajaran kita beberapa hari yang lalu? Masih. Apa yang sudah kita bahas pada beberapa hari yang lalu? Operasi penggunaan matriks dan perkalian skala dengan. Oke. Ada yang masih ingat? Untuk pengurangan matriks, apa syaratnya supaya dua matriks dapat dikurangkan? Oke, hanya Oke. Jadi dua matriks dapat dikurangkan apabila order dari kedua matriks itu sama. Oke. Aku mau tanya lagi. Kalau order dua matriks itu sama, bagaimana cara mengurangkan kedua matriks tersebut? Oke. Mengurangkan elemen-elemen yang sama pada matriks ya. Oke. Ibu mau tanya lagi tentang perkalian skala dengan matriks. Ada yang masih ingat bagaimana perkalian skala dengan matriks? Oke, dari mana? Oke, betul sekali ya. Jadi jika K adalah skalar dan A itu adalah sebuah matriks, maka perkalian AK dengan matriks A itu adalah kita kalikan matriks A dengan semua elemen pada matriks A tersebut ya. Oke, dengan jawaban tadi berarti itu menandakan bahwa kalian sudah paham tentang materi kita pada beberapa hari yang lalu ya. Oke, untuk itu kita bisa melanjutkan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang operasi perkalian dua matriks ya. Nah, sebelum kita lanjut operasi perkalian dua matriks, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, Ibu minta Evan untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan penerapan pendekatan saintifik dan model problem based learning atau PBL. Peserta didik mampu 1. Menentukan hasil operasi perkalian dan matriks dengan tepat. 2. Menganalisis dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi perkalian dan matriks dengan tepat. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran kita adalah menentukan hasil operasi perkalian dua matriks dengan tepat. Yang kedua itu menganalisis dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi perkalian dua matriks ya. Oke, jadi ini yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini ya. Oke, sekarang kita juga harus tahu apa manfaat belajar matriks. Nah, manfaat belajar matriks itu adalah matriks
Ya, oke. Untuk membahas materi tentang pengurangan matriks, yang pertama itu adalah kalian menyimak video yang akan Ibu tampilkan di sini ya. Di sini kalian akan mendiskusikan tentang berapa besar kenaikan harga BBM pada tahun 2022 ya. Oke. Untuk menjawab ini berarti kalian harus mendiskusikannya secara berkelompok ya. Karena permasalahan ini sudah Ibu buat dalam LKPD. Oke, silakan duduk berkelompok. Satu kelompok 5 orang ya. Oke, Ibu akan membagikan LKPD dengan bahan ajarnya. Silakan dikerjakan LKPD ini. Setelah itu kita akan presentasinya sendiri. Semua aktif dalam mengerjakan LKPD ini ya, karena itu akan menilai keaktifan kalian ya. Oke, silakan dikerjakan. Kalau sudah, berarti sesuai kesepakatan tadi yang presentasi
Bentuk matrix surat misalnya dengan hasil kalian dalam matrix tersebut yang menunjukkan hasil dari matrix ada paket misalnya dan ada paket misalnya yang berubah adalah matrix C sama dengan Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, pada pertanyaan kami. Saya Caca, perwakilan dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan dari ketiga paket perjalanan yang ditawarkan tadi. Paket manakah yang termasuk? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, dari paket 2 itu kenapa dikatakan sebagai paket yang termahal? Memangnya biaya yang dikeluarkan itu berapa sehingga dikatakan paket itu mahal yang kedua itu? Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 3. Jadi total dari paket dari paket kedua total rata-rata 1.770.000. Pertanyaan dari kelompok sekian dan terima kasih. Satu ya. Kelompok berikutnya, kelompok 2 presentasi, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perkalian dua matrix. Kepada saudara-saudara saya pertama kami akan menjelaskan dulu masalah tersebut. Orang agen perjalanan menawarkan paket perjalanan ke Labuan Bajo. Paket 1 terdiri atas 3 malam menginap, 2 tempat wisata dan 4 kali makan. Paket kedua dengan 4 malam menginap, 5 tempat wisata dan 8 kali makan. Dan paket ketiga dengan 3 malam menginap, 3 tempat wisata dan 3 kali makan. Sewa hotel sebesar 250.000 per malam, lalu biaya penginapan ke setiap tempat wisata sekitar 35.000 dan makan di restoran yang ditunjuk sekitar 75.000. Pertanyaannya, paket manakah yang menawarkan biaya terendah? Yang pertama, semua yang sudah dikasih kami nyatakan dalam bentuk paket. Untuk paket pertama, yaitu terdiri dari 3 malam menginap dan 2 tempat wisata, juga 4 kali konsumsi. Paket kedua dengan 4 malam menginap, 5 tempat wisata, dan 8 kali konsumsi. Lalu paket ketiga dengan 3 malam menginap dan 3 tempat wisata transportasi, lalu 3 kali konsumsi. Kedua, kami menyatakan data transportasi dan konsumsi juga di dalam paket. Biaya hotel sekitar 220.000, biaya transportasi sekitar 35.000, dan biaya konsumsi sekitar 75.000. Yang kedua, kami menuliskan data tabel di atas dalam bentuk matriks dan memberikan nama misalnya matriks A dan matriks B. Matriks A garis pertama 324, matriks A garis kedua 458, dan matriks A garis ketiga 333. Dan matriks B kolom pertama 250.000,
35.000 dan 75.000. Yang ketiga, kami mengalihkan matriks A dan B sesuai dengan aturan perkalian. Matriks A dikalikan dengan matriks B, yaitu 3 kali 250.000 ditambah dengan 2 kali 35.000 ditambah dengan 4 kali 75.000. Lalu pada baris kedua 4 kali 250.000 ditambah dengan 5 kali 35.000 ditambah dengan 4 kali 75.000. Lalu baris ketiga 3 dikalikan dengan 250.000 ditambah lagi dengan 3 kali 35.000 juga 3 dikalikan dengan 75.000 sehingga mendapatkan baris pertama 750.000 ditambah 70.000 lalu ditambah 300.000 yang mendapatkan hasil 1.120.000 dan baris kedua 1 juta ditambah dengan 175.000 ditambah dengan 400.000 mendapatkan sebesar 1.775.000 dan yang ketiga 750.000 ditambah dengan 105.000 ditambah dengan 225.000 dan mendapatkan hasil 1.080.000. Hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, saran atau ketika dari guru atau anggota kelompok lain, saya persilakan. Baik, kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Kenapa paket ketiga dikatakan sebagai paket termurah dan berapa biaya yang dibayar? Terima kasih atas pertanyaan. Tanggapan yang disampaikan murah, kenapa paket ketiga dinominalkan dengan angka 1.080.000 yang sudah memasukkan pelayanan seperti 3 malam 5, 3 tempat wisata dan 3 kali makan. Lalu dibandingkan dengan itu paket pertama dan paket kedua tentunya lebih mahal daripada paket ketiga. Ada pertanyaan? Terima kasih. Dari kelompok ini bertanya lagi, saya persilakan. Saya menutup hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Berdasarkan hasil presentasi tadi, Ibu bisa lihat bahwa kalian sudah paham untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan materi operasi perkalian matriks ya, di mana dari permasalahan tadi untuk menentukan paket mana yang menawarkan biaya termurah, itu yang pertama tadi, langkah pertama apa yang ditawarkan? Nyatakan semua yang diketahui dalam tabel. Nyatakan apa yang diketahui dalam soal itu ke dalam bentuk tabel. Tabelnya ada berapa di situ tadi? Ada 2 ya. Tabel pertama itu adalah data penawaran paket perjalanan yang meliputi paket 1, 2, dan 3 dengan penawarannya hotel, transportasi, dan konsumsi ya. Oke, tadi mau lihat jawabannya sudah benar ya. Nah, tabel kedua itu adalah data biaya hotel, transportasi, dan konsumsi ya. Oke, di situ juga jawabannya sudah benar ya. Biaya hotelnya itu berapa per malam? 250.000. Biaya transportasinya berapa? 35.000 per malam. Biaya konsumsinya 75.000 per malam. Oh ya, biaya konsumsi itu untuk 1 kali makan ya. Ya. Oke. Langkah kedua itu juga sudah benar tadi ya. Data pada tabel itu dinyatakan dalam bentuk matriks ya. Matriks A jadi 3, 2, 4, 4, 5, 8, 3, 3, 3 ya. Jadi baris pertama itu paket
kedua, baris ketiga pakai ketiga. Oke. Baris pertama itu adalah biaya hotel, baris kedua untuk biaya konsultasi, baris ketiga adalah konsumsi. Tadi sudah benar juga ya, tadi dari kelompok 3 ibu sudah lihat jawabannya benar, kelompok 2 juga, kelompok 3 juga. Oke, berarti matriks A itu ordonya berapa kali berapa? 3 kali 3. 3 kali 3. Matriks B Ada B, banyak barisnya berapa? 3 3 ya. Kolomnya berapa? 1. Oke, berarti matriks B ordonya 3 kali 1. Oke. Perhatikan banyak kolom pada matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B atau tidak? Sama ya. Oke. Karena banyak kolom pada matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B, maka matriks A dan B dapat dikalikan ya. Oke. Sehingga kita dapat hasil kalinya itu untuk paket pertama 1.100.000 di catatan. Sudah, oke. Hanya bisa dibacakan hasil kesimpulannya. Pertama, kesimpulan yang pertama. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang diketahui dan bentuk tabel. Yang kedua, menyatakan data pada tabel dalam bentuk matriks. Yang ketiga, operasikan nomor matriks tersebut dengan operasi perkalian matriks. Kesimpulan yang kedua, misalkan diketahui matriks A berorder n kali n dan matriks B berorder n kali P, maka matriks A dan B dapat dikalikan apabila banyak kolom pada matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B. Kesimpulan yang ketiga, hasil perkalian matriks A n kali n dengan matriks B n kali P tersebut menghasilkan matriks baru yang berorder n kali P. Elemen-elemen matriks baru diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian antara elemen A n kali n pada matriks A, antara matriks n kali n pada matriks A dan elemen antara elemen baris pada matriks A dan elemen kolom pada matriks B. Oke, terima kasih Anda terbuka. Untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi perkalian matriks, yang pertama tadi menyatakan apa yang diketahui di soal dalam bentuk tabel. Nah, yang kedua, data pada tabel itu dinyatakan dalam bentuk matriks. Yang ketiga, operasikan matriks tersebut dengan menggunakan operasi perkalian matriks. Itu langkah-langkahnya. Yang kedua, bagaimana dengan ordo pada perkalian matriks itu? Nah, kita lihat misalkan diketahui matriks A dan matriks B. Matriks A itu berordo n kali n dan matriks B itu berordo n kali B. Maka matriks A dan matriks B dapat dikalikan apabila banyak kolom pada matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B. Nah, bagaimana hasil perkaliannya? Hasil perkalian matriks A yang berordo n kali n dengan matriks B yang berordo n kali B tersebut menghasilkan matriks baru ya. Matriks baru yang berordo n kali P ya. Yang keempat,
baru itu diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian antara elemen baris pada matriks A dengan elemen kolom pada matriks B. Oke, jadi itu kesimpulan dari pembelajaran tadi ya. Mungkin ada yang belum dipahami dan mau ditanyakan? Sudah? Oke. Kalau semua sudah paham, maka ibu akan memproses kamu paham atau tidak tentang materi tadi dengan menggunakan post test ya. Sekarang silakan duduk menurut tempat yang semula supaya ibu mau bagikan soal post testnya untuk kamu kerjakan. Oke, waktu mengerjakan soal ini 5 menit ya. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikumpulkan posisinya. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Materi selanjutnya itu adalah determinan matriks ya. Tugas untuk kalian itu ada 5 nomor, soalnya ada di aja tadi ya. Silakan dikerjakan untuk dikumpulkan minggu depan ya. Tetap semangat belajar dan sebelum pulang satu orang memimpin kita dalam belajar. Tuhan, kita bersyukur karena menggunakan karena berbesar Terima kasih. Oke, silakan pulang ke rumah